Kawan-kawanku, selamat berjumpa. Sudah kangen, sudah rindu. Kali ini, hari ini, ayo kita ngobrol lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, sesemuanya, anak-anak mama, para sahabat. Baru aja Mama Ira selesai ngobrol sama Mas Rafa. Ya, tadi kita biasa ibu dan anak itu kan hubungannya tuh saya sama Rafa tuh deket banget gitu. Sama seperti kakak-kakaknya yang lain gitu. Tapi kalau ngomong sama Mas Rafa itu dari mulai curhat, curcol, curcur apa gitu, itu paling nyaman banget. Mau kita lagi berasap gitu kepala kita mau semarah-marah apa, kalau udah lihat mukanya dia terus diajak ngomong, turun nih, drop nih langsung emosi kita ya. Termasuk tadi kita lagi ngomongin semuanya ABCD. Mama Ira tanya sama dia, Mas Rafa, kenapa ya anak-anak sekarang itu kalau disuruh atau bukan disuruh, diminta untuk memaksimalkan kemampuannya gitu, ada aja alasannya. Yang merasa nggak mampu lah, nggak bisa lah, inilah itu, nggak percaya diri lah, apa segala macam. Terus tapi ngeluh gitu. Gimana aku bisa sukses? Bla bla bla. Aku tuh pengen sukses tapi, kayak gitu. Ada tapi. Terus komplain. Kenapa ya Mas ya? Mentalnya tempe banget sih Mas. Obrolan saya sama Mas Rafa. Dia cuma ngomong satu hal sambil bangun gitu. Ya karena mereka nggak punya grit mah gitu. Ya udah aku mandi, terus dia keluar ngeloyor. Emaknya nggak mau kalah. Garuk-garuk lagi. Grit. Apa sih grit gitu kan? Nggak mau dibilang bodoh kan ibunya kan? Langsung WhatsApp. Teki Kak, seperti biasa. Pertolongan pertama pada ketidaktahuan. Thank you AI. Ya kan? Teki Kak, please help me. Tolong cari informasi tentang grit. GRIT. Please kirim saya beberapa artikel. Sampailah segera. Oh AI gerak cepat. Ya kan? Kasih kirim banyak banget. Mama bikin rangkumannya aja. Mari kita membahas apa itu grit dan hubungannya tentang kesuksesan. Ya. Grit itu adalah unsur yang paling penting untuk seseorang mencapai kesuksesan. GRIT. Apa sih Mama Ira? Grit itu apa? Grit adalah salah satu konsep psikologi yang berhubungan dengan kesuksesan dan pencapaian hidup. Gitu. Ya. Grit adalah kombinasi dari ketekunan, hasrat ya, untuk mencapai tujuan jangka panjang. Kombinasi dari ketekunan dan hasrat. Oke. Ya, sampai di sini dulu ya. Definisinya grit. Seorang psikolog handal yang sangat terkenal namanya Angela Duckworth ya, meneliti ya bagaimana kemampuan seseorang untuk bagaimana kemampuan seseorang untuk tetap berusaha maksimal dan komit terhadap tujuan jangka panjang walaupun banyak tantangan. Nah, itu kuncinya. Ya. Jadi, ketekunan lebih penting dibandingkan bakat alami dalam mencapai sebuah kesuksesan. Oh, Pak Maira ngangguk-ngangguk gitu ya. Mari kita cerna sama-sama. Kalau ada orang nih, kita semua nih merasa punya kemampuan. Kemampuan untuk bekerja, kemampuan untuk memberikan prestasi, kemampuan untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat atau apa gitu. Tapi kita kayak sadar tapi nggak sadar gitu. Ya. AKA alias malas. Kita nggak mau memaksimalkan apa yang kita punya. Tarsok, ntar Ini aja, parah nih. belum yakin pada diri sendiri. Gue nggak yakin sama diri gue dan tim gue. Hah? Banyak kan ahnya.
ngeluhnya, ya kan? Seharusnya dia mengeksplor ya apa yang dia miliki kemampuannya secara maksimal, ya, tapi nggak ada hasrat itu tadi. Statis aja udah, ya udah, oke, kerja begini aja udah gitu ya. Terkesan jadi apa yang waktu itu saya pernah bilang? Jadi minimalis manusianya. Ya. Makanya dibilang mental tempe. Dikasih tahu, dibentak dikit, disuruh belajar ini, dikasih tantangan dikit, ngamuk, nggak terima, komplain, marah-marah, pindah kerja, ya kan? Melihat orang selalu jelek, ya kan? Dianggap orang itu sok tahu gitu. Misalnya, ya, ini ilustrasi. Oke. Itu tadi dari seorang Angela Duckworth. Ada bukunya, ya, bagus banget. Grit menurut Forbes. Orang dengan grit punya fokus dan motivasi yang kuat untuk terus maju. Dia punya motivasi yang luar biasa dan dia fokus, dia tekun hadapin itu semua, jalanin terus ya. Mentalnya keren, gak gampang nyerah, beneran. Tidak gampang menyerah dan dia itu dianggap berani. Dia nggak takut untuk menghadapi namanya kegagalan, hambatan, enggak. Karena dia fokus konsisten pada satu tujuannya kepanjang dia, saya harus bisa, saya pasti mampu dan saya mau melakukannya. Kelar semua, dia jalanin aja semuanya. Ada hambatan ini itu ya udah. Dia coba lakukan sebagai seorang manusia semaksimal mungkin. Gitu, ya. Dan grit bukan hanya tentang kerja keras, ya, tapi menemukan makna dalam apa yang dilakukan untuk raih kesuksesan. Ya. Kesimpulan dari grit itu tadi adalah kunci untuk bertahan, ya, hadapi tantangan dan terus maju. Itu, ya, kunci untuk bertahan dan hadapi tantangan untuk terus maju. Walaupun sesulit apapun. Ya, oke. Kalau kita punya mimpi besar, kita tidak melakukan sesuatu atas mimpi kita, ya udah bangun, cuci muka, cari cemilan. Atau tidur lagi. Hah? Ya kan? Tapi kalau kita punya mimpi besar, apapun yang kita harapkan, tujuan hidup kita, kita punya mimpi besar, do something. Do something. Starting dari hal yang paling kecil. Kita ingin menjadi apa? Ayo kita belajar dari hal yang paling kecil. Gimana kita mau sukses, ya, punya mimpi besar, tapi kita tidak pernah mau berusaha keras dan konsisten untuk merealisasikan mimpi kita. Ya, nah itu sebetulnya kunci kesuksesan. Ya, karakteristik orang yang punya grit. Mari membahas. Dia pasti punya keberanian. Ya, nggak takut. Kalau di sebelah katanya dia nggak takut saya kalau harus menghadapi kegagalan, ya, kalau harus menghadapi hambatan, nggak, dia bilang gitu. Berani saya ambil resiko. Wow. Ya. Ini orang punya keberanian. Kalau orang sudah punya keberanian, dia tekadnya kuat, apa segala macam diterabas pasti. Mau angin kencang, topan badai, hujan deras, kalau dia memang harus ke kampus, dia niatnya mau belajar, dia mau memberikan usahanya dia untuk nilai yang maksimal gitu kan. Dia kalau perlu cuma tidur 2-3 jam aja segala macam, gimana caranya dia mau meraih mimpi itu, dia harus bisa. Amazing. Ya, dia nggak takut dalam hal itu. Jatuh lagi, dia coba lagi. Gagal lagi coba. Oke. Itu orang yang punya grit namanya. Kedua, selain keberanian ada namanya ketekunan. Nah, ini penting. Orang punya keberanian tapi nggak tekun. Gue berani, gue bisa buktiin kok. Ya oke. Ayo sana belajar. Tar dulu, Mam. Loh, katanya mau ujian. Tar dulu, Mam. Besok lah belajarnya. Nah, terus gimana? Kalau tiba-tiba besok terus ujiannya sudah dipastikan gitu, kamu tidak bisa menyelesaikan jawaban dari ujian kamu itu, terus bagaimana? Itu yang namanya ketekunan. Itu yang namanya kesuksesan, keberhasilan. Enggak, ya. Jadi orang yang memiliki ketekunan artinya dia mampu atasi hambatan, ya. Ya, berikutnya lagi, ketiga, ketahanan. Keberanian, ketekunan, ketahanan. Ayo dijaga mental emosionalnya, mentalitasnya, ya.
Kelola stresnya dengan baik, ya. Ketahanan itu. 4, hasrat, ya. 4, hasrat, ya. Hasrat itu adalah sebagai apa saya bilang? Kekuatan energi gitu. Saya punya hasrat yang kuat gitu. Kekuatan energi yang bisa kita lampiaskan untuk tetap fokus biar tujuan kita tercapai. Ya. Dan kelima, punya orientasi jangka panjang. Gimana sih Mama Ira mengembangkan grit? Oke. Caranya satu, latihan dan komitmen yang konsisten. Latihan dan komitmen yang konsisten itu maksudnya kita perlu memiliki tujuan yang bermakna, ya, agar lebih besar motivasi kita untuk meraih tujuan yang kita mau, gitu ya. Kedua, latih kemampuan kita untuk siap gagal. Gak. Gue gak yakin gue bisa. Udah. Percaya sama gue. Gue yakin gue gak bisa. Kamu pasti bisa. Enggak lah. Dari mana lo tahu? Orang gue tahu kok gimana caranya gue bisa mengukur diri gue sendiri. Halo. Anda belum mencobanya. Cobalah dulu. Ya kan? Habis itu kalau memang gagal ya sudah. At least you tried already. And then you know. Disitulah kemampuan kita. Habis itu pasrah. Enggak. Latihan terus sekali lagi. Ya. Oke. Jadi kesempatan untuk belajar. Ya, dan siap tumbuh. Itu. Makanya kalau orang yang nggak pernah gagal, dia ngerasa bahwa dirinya semua bisa, semuanya ada, apa segala macam. Mental juga beda. Sama orang-orang yang pernah gagal, jatuh bangun, kerja keras, kejeduk-jeduk ya. Kalau perlu merayap gimana caranya untuk bisa mencapai sebuah kesuksesan. Kalau yang ini nggak tahu apa-apa, instan semuanya sudah terlengkapi, mentalnya pasti beda ya. Itu dia tadi. Orang yang sudah berlatih keras, kemampuannya dia siap gagal, pasti dia tidak pernah punya mental tempe. Oke, poin berikutnya, gimana lagi caranya Mama Ira? Konsisten, ya. Konsisten itu tidak hanya bangun kebiasaan baik, ya, tapi memperkuat mentalitas kita, biar nggak gampang nyerah maksudnya. Ya, oke. Jadi Bapak Ibu sesemuanya, anak-anak Mama, bakat mungkin membawa kita ke tahap awal sebuah perjalanan. Ya. Tapi grit yang akan memastikan kita sampai nggak ke tujuan kita. Oke? Paham ya sekarang ya? Jadi kalau kita mau sukses, mental kita harus siap tempur, siap berani gagal, komit kepada apa yang kita cita-citakan, jalani, fokus, usahakan secara maksimal. Ya, latih terus, kita pasti bisa. Saya aja masih terus berlatih. Yakin Bapak Ibu sesemuanya, anak-anak Mama jauh lebih hebat daripada Mama Ira. Selamat dan sukses untuk semuanya. Terima kasih sudah nonton Ira Maya Sofaril. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ira Maya Sofaril, because this is real. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.